Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi malam ini. Seperti biasa, kita di sini melakukan perihal ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dijelaskan, atau kita saling berbagi sudut pandang namanya. Berbagi sudut pandang itu agar kita memiliki wawasannya menjadi lebih luas. Jadi seperti biasa kita membaca Quran, membaca bismillah. Nah, ini tadi tuh ayat yang saya baca itu di kita di situ, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya kamu bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam gitu. Di situ makna ayat itu secara tertulis gitu. Jadi orang beriman disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan mati kalau belum masuk ke dalam Islam gitu. Itu dia. Jadi kita sebenar-benar itu yang dibilang Islam secara kafah gitu. Nah, Islam yang benar-benar dia secara kafah itu, dia pengakuan Islamnya itu dia memang melakukan hal itu sebenar-benarnya murni hanya karena Allah dan Rasulnya. Tidak ada tujuan-tujuan dia beragama itu mau selain daripada itu gitu. Jadi timbul pertanyaan seperti ini gitu. Kenapa orang yang beriman gitu kan diperintahkan bertakwa, udah, dan disuruh benar-benar bertakwa gitu. Dan disuruh lagi gitu, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Udah disuruh bertakwa, disuruh benar-benar bertakwa, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam gitu. Berarti artinya di situ kan ada penekanan gitu. Penekanan kita harus memang benar-benar gitu. Apakah berarti kan di situ ada penjelasan, ada yang Islamnya dia belum benar-benar Islam gitu. Karena belum benar-benar dia bertakwanya, maka dapatlah dia peringatan itu. Wala tamutunnya, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Sebenarnya Islam yang bagaimana yang dimau Tuhan itu gitu. Karena kita dari sejak lahir kita sudah Islam. Apalagi ya kan? Dari leluhur-leluhur kita sudah Islam. Nah, kalau ayat itu diambil ke awal cerita sejarah para leluhur kita, artinya
Yang baru masuk ke dalam Islam itu adalah para sahabat itu yang dia sebelumnya belum kenal dengan nabinya gitu. Selain daripada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Yang lain itu mereka ya mungkin dulu menyembahnya selain daripada Allah gitu. Makanya di situ diingatkan supaya benar-benar masuk ke dalam bertakwanya dia, sehingga dia jangan mati dulu kalau belum masuk ke dalam Islam gitu. Nah, di situ kan dapat diterangkan bahwa kalau saya pribadi menurut sudut pandang yang kita ketahui, artinya itu dia kalau diurut ya, dia jangan mati dulu kalau dia belum mendapat ampunan dari Allah. Karena kalau sudah mati belum dapat ampunan, wah ini bisa merugikan dia kelak di kehidupan itu. Artinya bagaimana cara dia dapat ampunan dari Allah? Itulah dia beribadah. Makanya dikaitkan di situ, jangan kamu mati kalau belum mengingat janjimu kepada Allah gitu. Apa janjinya kepada Allah gitu? Karena di situ berkaitan itu yang saya katakan ini, nanti kita ambil suatu gambaran dalam beberapa ayat gitu. Contohnya membilangkan bahwa Islam yang dimau Tuhan itu adalah innal muslimina wal muslimat gitu kan, wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, dia adalah laki-laki perempuan dan dia laki-laki perempuan yang beriman. Ada di situ diperintah sabar, mereka yang benar, mereka yang taat, mereka yang puasa, mereka yang bersedekah, mereka yang menjaga kehormatannya. Di akhir ayat itu di situ dikatakan wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Artinya apa? Islamnya diakui di situ dan mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar, dan mereka itu nanti baru diridhoi, artinya sudahlah mau mati matilah gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan mungkin kita yang beragama ini kenapa berbeda sudut pandangnya, bahkan amal saja bisa berbeda gitu. Padahal kalau dikatakan nabinya satu gitu kan, artinya rasulnya satu. Nah, itu nanti ada pergeseran waktu yang mana ada bahasanya itu dia dimansuhkan atau dirofakkan, ditiadakan dan diangkat masa itu gitu. Yang berlaku sekarang ini gitu. Makanya nggak usah heran kalau di situ dikaitkan Islam. Kenapa Islam yang dibilangkan di situ yang diakui Allah memiliki tanda ciri di akhir itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Makanya di dalam penggambaran sebuah hadis dibilangkan Islam itu datangnya asing, nanti di akhir kembali asing gitu. Jadi kayaknya kita sekarang ini asing ya orang yang berzikir menyebut nama Tuhannya, padahal yang mengatakan asing itu ya orang Islam itu sendiri gitu. Kalau untuk agama-agama yang lain mungkin dia oh ya itu memang nama Tuhan yang disebut gitu. Nah begitulah dia. Jadi hal-hal seperti itu dia harus diketahui. Gimana Bang? Kira-kira ada yang mau di-sharingkan gitu? Yang mau ditanyakan? Perihal apa gitu? Ini mic ini. Ini Ustaz, tujuan bertarikat. Apa tujuan bertarikat? Wah, ini langsung ke bertarikat ya. Iya. Jadi itu bagus tuh pertanyaannya. Tujuan bertarikat. Jadi kita jelaskan dulu bahwa segala sesuatu itu apabila dia tidak ada tujuannya, maka yang dapat itu nanti fitnah, merugi, merusak. Makanya seseorang itu harus tahu dia tujuannya gitu. Nah, kalau sudah tahu dia mau tujuannya nih mau apa, baru dia membuat judul. Dia sendiri yang membuat gitu, karena dia mau menjalani itu gitu. Dia harus tentukan tujuannya apa, baru dia buat judulnya. Nah, tadi judulnya mau bertarekat gitu kan. Tujuannya gitu, judulnya tarekat gitu kan. Jadi orang yang bertarekat dengan orang yang hanya mengamalkan amalan tarekat itu
dia tidak sama. Tidak samanya apa? Dia hanya ada persamaan di situ. Kalau kata sama kan berarti serupa ya kan? Gitu kan? Ini enggak. Kalau maksudnya itu orang yang mengamalkan amalan tarekat belum tentu dia bertarekat. Dia masih mengamalkan saja amalan yang ada di tarekat yang dia mau amalkan. Tarekat itu kan jalan ya kan? Jalan yang khusus. Artinya jalan yang khusus ini berarti amalannya khusus juga gitu. Nah, sedangkan orang yang bertarekat ini orang yang dia bersambung sila kepada sosok mursyidnya gitu. Kalau mursyidnya itu, atau gini kita bilang, kalau para sahabat itu mereka bertarekat, iya, mereka bertarekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Tujuan mereka bertarekat itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Artinya mereka harus kenal, mereka harus tahu. Mau kenal apanya? Kenal sifat-sifatnya. Harus tahu apa? Mau Tuhan itu apa gitu. Sehingga itu yang dibuat, sehingga nanti dia dapat tujuan berikutnya, dia mau mengambil keridhaan dari bertarekatnya dia. Nah, sedangkan orang yang mengamalkan amalan tarekat mungkin bisa saja dia mengharapkan pahala dari itu atau dia senang dengan amalan itu gitu. Tapi yang paling tidak orang yang bertarekat itu dia kenal dia sama sosok junjungannya, dan dia di situ ada namanya gini. Kalau kita mau betul-betul mengenal Nabi, di situ sebetulnya ada perkataan orang yang bertarekat itu, dia mengitikadkan ke dirinya, meyakini nabinya atau meyakini rasulnya, mereka itu ada berbaiat di situ. Baiat itu pengertiannya dia mengakui dan minta diakui. Dia mengakui itu seorang rasul dan dia minta diakui aku sebagai pengikutnya gitu. Maka dia mengambil bertarekatnya itu jalan khusus kepada nabi itu tadi. Nah, di situ makna lain dari berbaiat itu, dia tanggung menanggung sebenarnya itu. Tanggung menanggung gimana? Nah, ini kita buka saja. Tanggung menanggung gimana gitu. Iya, nanti orang yang dia yakini itu dia berharap Rasulullah itu yang menanggung dia nanti di akhirat. Terus balik tanggung menanggung itu gimana? Iya, makanya orang yang yakin kepada Rasulnya tidak membiarkan Rasulnya itu, misalnya gini, ada seorang Rasul, terus masa Rasul harus bekerja? Masa Rasul harus berdagang lagi gitu? Setelah diangkat menjadi Rasulnya? Mungkin masa lalu iya, masa sebelumnya. Tapi setelah diangkatnya menjadi Rasul, seorang junjungan itu, bahkan ada penjelasan yang pernah saya dengar, itu tidak bisa gitu. Tidak bisa, karena harus betul-betul mengurusi tentang agama ini gitu. Kalau dia dalam bertarekat, dia betul-betul murni untuk tarekat itu saja gitu. Nah, itulah guru mursyidnya itu gitu. Jadi karena di situ ada tanggung menanggung, kitalah yang sebagai orang yang meyakini itu, para sahabat itu semua meyakini sebagai nabinya, mereka yang menanggung tentang kehidupannya. Artinya apa? Kalau diapakan kata tanggung menanggung itu, si yang mengikut dia menanggung kehidupan nabinya, rasulnya atau mursyidnya. Sedangkan mursyidnya atau rasulnya atau nabinya menanggung tentang hidupnya. Jadi situ ada tanggung menanggung. Yang mengikut menanggung tentang kehidupannya di dunia, sedangkan yang diikuti itu menanggung hidupnya di akhirat. Makanya kata hidup sama kehidupan itu antara dunia dan akhirat gitu. Karena kita berharap selamat nanti hidup di akhirat gitu. Nah, maka di dunia kita tanggunglah kehidupan junjungan kita itu, sebagaimana pendahulu kita para sahabat itu. Makanya tidak semudah itu orang yang bertarekat. Makanya saya bilang orang yang bertarekat itu tidak sama dengan orang hanya mengamalkan amalan tarekat gitu. Dia betul-betul menanggung. Lihatlah contohnya para pendahulu kita, para sahabat itu kan menanggung semua apa yang ada pada Nabi gitu. Kehidupan tentang apa yang dicukupilah semua apa yang dibutuhkan oleh sosok junjungan itu gitu. Makanya harta mereka tuh
bisa dihabiskan, ditumpahkan seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali pernah menggantikan Nabi ketika Nabi hijrah itu. Kan ada tuh, al-hijratul rahlatu hadina hamalan islam lana dina fassalamullahi alal hadi wa kauni yurandidu amina. Itu kalau dia artikan ketika Nabi itu hijrah ke Madinah gitu, Sayyidina Ali lah yang menjadi tebusannya gitu. Jadi para musuh Nabi itu yang mau mencelakai Nabi, bilanglah mau membunuh Nabi gitu kan. Mereka itu ketika melihat rupanya ternyata yang digantikan sebagai Nabi itu Sayyidina Ali, mereka takut sama Sayyidina Ali. Nah, Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Itu awal-awal perjuangan di awal. Artinya di situ sudah ada tanggung menanggung. Sudah. Dia rela memasang badan, bahkan mengorbankan nyawanya untuk sosok junjungannya. Kelak esok nanti dia kan ditanggung juga. Itulah makna dia berbaiat. Makanya orang yang berbaiat itu mereka orang yang bertarekat. Bertarekat lurus kepada junjungannya di awal di awal nabi-nabi, rasul, para wali-wali Allah, ya. Dan di akhir ini nanti kepada sosok junjungan, yaitu pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi Al-Mahdi, Mahdi Allah alaihissalam. Jadi dia begitu. Jadi makanya di dalam penggambaran suatu ayat dibilangkan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah di situ mereka menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya gitu. Jadi sehingga tuh mereka tuh dalam penggambaran ayat itu tuh karena mereka tuh melakukan itu apa? Karena mereka mengharap ridho dari Tuhannya, sehingga mereka diberi rizki yang dititipkan kepada mereka. Mereka kan diberi rizki nih oleh Tuhan. Lalu mereka dari rizki yang diberikan itu menginfakkan sebagian apa yang dirizkikan kepada mereka. Nah, orang yang bertarekat harus siap dia seperti itu, menginfakkan dari apa yang dia terima dari Tuhan untuk, namanya infak ya, untuk siapa? Infak yang bertempat pada masa mereka para sahabat dia kepada nabinya gitu. Artinya suka hati Nabi itu untuk kemaslahatan mau dibuat apa gitu. Entah mau dibangun masjid atau mau dibuat untuk biaya pada saat itu memperjuangkan Islam dengan berperang, atau memberi makan orang miskin, nah itu terserah. Itu nanti keputusan itu mutlak dipegang oleh baginda nabinya. Kalau di akhir ya itu kebijakan itu ada pada pemimpinnya gitu. Jadi menginfakkan sebagian apa yang direzekikan kepada mereka itu, apa yang diinfakkan? Ada 3 perkara itu: waktu, tenaga, harta. Jadi kalau ada orang, ini contoh nih, kita sudah sadar dengan ayat ini bahwa kita diberi rezeki oleh Tuhan, sehingga kita di situ kan dibilangkan hanya sebagian rezeki kan, berarti kan masih ada sama kita ya kan. Nah, begitu. Jadi jangan, kita harus sadar diri di situ bahwa ini semua dari Tuhan. Jangan pula ada orang mau bersedekah, dia mau berinfak, dia mengharapkan pahala. Ah, ini kalau saya bilang belum betul ini. Belum betul apa? Secara perbuatan gini, dia kalau mengharap pahala dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah ya. Berarti sedangkan dia aja rezekinya dari Tuhan. Masa dia mau memberi minta balasan lagi? Tidak begitu. Artinya yang paling tepat itu kalau orang yang bersama junjungannya, ini paling tepat nih. Kalau dia memberi sesuatu hal kepada junjungan itu, dia hanya mengharap ridhonya gitu. Bagaimana junjungannya itu senang, nabinya, rasulnya, atau mursyidnya gitu, menjadi senang gitu, sehingga Allah meridhoin itu gitu. Jadi mereka berbuat sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya gitu. Kalau untuk pahala itu tadi, tenang saja, mereka sudah mendapat
ampunan dan pahala yang besar gitu. Jadi gitulah. Kalau mau siap kira-kira Abang. Abang bertanya itu, apa Abang mau bertarekat atau mau hanya mengamalkan amalan tarekat gitu? Kayaknya kalau bertanya gitu kayaknya ada ancang-ancang ya. Untuk ke arah situ ya. Kita sama-sama belajar semua di sini. Jadi pun saya juga masih belajar. Bagaimana saya bisa mencontoh para leluhur saya dahulu gitu. Leluhur kita tuh, para sahabat itu dalam sejarah Islam itu banyak pengorbanannya. Bahkan mereka menumpahkan darah dan nyawa. Kalau cuman hanya sekedar harta, waktu dan tenaga itu belum seberapa. Gitu. Dan satu lagi, ini ada bahasa gini. Kalau ada orang memberi kepada junjungannya, terus dia menganggap dirinya itu sudah membantu atau dia sudah memberi, ini sangat keliru. Padahal secara perbuatan iya, dia memberi, dia membantu, atau dia mendukung. Tapi secara makna yang tersirat itu tidak begitu. Artinya apa? Apa yang sudah kau beri? Padahal semua itu kan dari Tuhan. Kau tahu siapa yang kau beri itu? Dia adalah Rasul Tuhan gitu. Jadi kalau memberinya melalui kau, maka yang paling tepat bahasanya, karena kau orang yang baik, kau orang yang soleh, maka karena kau baik, karena kau soleh, Tuhan menitipkan itu melalui kau. Nah gitu. Paham ya? Jadi jangan merasa sudah membantu, dia merasa dirinya sudah paling berjasa. Tidak. Ingat, kalau sudah berkaitan dengan junjungannya, atau rasulnya, atau nabinya, atau pemimpinnya, atau mursyidnya, itu dia harus benar-benar menitikadkan itu di dalam dirinya. Dia malah di situ bersyukur. Contoh gini, kenapa saya bilang dia bersyukur? Karena dia berbuat. Dia mau memberi. Ini contoh nih. Misalnya bapak mau memberi nih, terus memberinya kepada junjungannya gitu. Kan misalnya bapak mengharap pahala dari apa yang diberi. Kan di sini ada bahasa kayak terima kasih gitu. Karena sudah diberi. Kita yang memberi, yang berterima kasih siapa? Yang memberi atau yang diberi? Kalau Om gimana? Yang berterima kasih ini orang yang memberi atau yang diberi? Yang diberi. Yang diberi ya? Kalau yang memberi. Yang memberi. Jadi di situ ada kesamaan. Kenapa? Saya bilang dia tidak bisa ada ucapan itu tadi kalau tidak ada kedua-duanya satu. Jadi karena itu sosok junjungannya, ya kan? Yang berterima kasih itu, kalau dia judulnya mengharap pahala, kalau judulnya mengharap pahala, yang berterima kasih itu yang memberi. Kenapa? Kalau dia memberi nggak diterima, berarti pahalanya kan nggak diterima. Gitu. Tapi kalau dia memberi karena Tuhannya, karena mau junjungannya itu senang, berarti dia ini orang yang baik gitu. Gitulah. Ya berterima kasih lah udah jadi orang baik, ya kan, diberi. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau bertarekat, berarti di situ ada kata berbaiat. Berbaiat itu tanggung menanggung. Apa yang ditanggung? Yang mau bersaksi dia menanggung kehidupan. Yang mengakui dia menanggung tentang hidupnya. Hidup itu akhirat, kehidupan itu dunia. Jadi begitu dia. Itu baru betul mainnya. Jadi di situ terhindarlah dari sifat merasa paling berjasa, merasa paling benar, merasa paling alim. Enggak ada itu semua. Kita tujuannya udah karena kita melakukan itu karena Allah dan Rasulnya saja gitu. Gitu Pak. Jadi gimana? Ini boleh sedikit. Ya silakan Pak. Ini pakai apanya? Yang kita berbagi lah, kalau memberi kan enggak kita yang punya kan gitu ya. Iya. Jadi apa bahasa yang tepat gitu untuk menyatakan kita berbagi? Kalau merasa Bapak itu memberi karena kita yang nggak punya, kita hanya menyampaikan saja. Menyampaikan aja itu. Iya. Contoh gini. Iya. Bagus tuh pertanyaannya. Kita orang yang, misalnya Bapak orang yang bertarekat, Bapak menerima ijazah dari yang memberi, ya kan?
Siapanya? Mursyidnya gitu kan. Nanti mursyidnya itu mengizinkan bapak, karena bapak sudah menerima ijazah, mengizinkan bapak untuk menyampaikan ijazah yang sudah bapak terima dari yang memberi tadi. Artinya yang disampaikan apa? Ijazah itu tadi gitu. Kalau kita bukan memberi kepada setelahnya bapak bukan memberi itu, hanya menyampaikan. Tapi karena yang memberi kita sudah tahu, yang punya amalan itu, kita hanya menerima. Sedangkan kita mau mengembangkan amalan itu tadi, kita menyampaikan. Gitu dia. Jadi tersampailah amalan itu. Makanya sampai tersampainya itu, tinggal bagaimana lagi orang yang diberi pertama ini bisa menjembatani jumpa kepada mursyidnya tadi gitu. Agar dia sama dengan bapak gitu. Samanya apa? Sama-sama nanti menerima langsung gitu. Tidak dari bapak lagi. Nah, itu kita harus apa di situ? Harus fair mainnya gitu. Gitu dia. Boleh berikutnya bertanya, Ustaz? Iya, silakan. Ini mohon izin, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pernah dengar penjelasannya, mudah-mudahan saya nggak salah dengar ini, Ustaz. Iya, iya. Bahwasanya pasukan Dajjal itu dibilangnya itu para ulama gitu. Jadi ini memang ya tentu kita harus bertanya pada yang tepat gitu kan, supaya nggak jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya di dalam diri kita gitu. Iya, iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya, apa betul gitu? Iya. Pasukan Dajjal itu para ulama gitu. Iya, dalam penggambaran hadis memang iya. Nanti Dajjal itu membawa 70.000 ulama katanya. Padahal dalam penjelasan lain, iya kan? Nabi katakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, kita bahas dulu yang warasatul anbiyanya nih. Pewaris para nabi ini siapa? Jadi ulama itu terbagi dua. Kalau ada yang asli, berarti ada yang palsu, udah gitu. Jadi kita membahas yang pertama dulu. Ulama yang dikatakan ulama itu kan di situ judulnya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya siapa yang menerima ilmu nabi itu dialah ulama. Berarti yang paling mutlak yang menjadi ulama itu ya para sahabat nabi. Karena dia menerima ilmu langsung dari nabi. Contoh nih, kan banyak tuh bunyi hadis tuh. An Anas radhiyallahu anhu qol, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Siapa saja sahabat Nabi yang meriwayatkan ilmu dari Nabi, itu menjadi sebuah hadis namanya ya kan. Jadi dari sahabat Anas, Nabi bersabda, nah gitu kan. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda gitu kan. Nah begitu. Itu yang dikatakan ulama, berarti yang mewarisi ilmu Nabi langsung. Berarti semua sahabat ulama? Iya. Walaupun dia hanya mewarisi satu ilmu dari Nabi. Karena di situ ada kata al ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi pewaris para nabi. Baru yang lebih mutlak lagi siapa? Pewaris para nabi itu ya juriat nabi itu sendiri. Juriat langsung gitu. Karena kalau udah kata juriat, keturunan nabi itu tidak akan mungkin berbohong. Artinya mereka itu terpelihara. Terpelihara dari apa? Dari nasabnya. Gitu. Itu ulama? Iya. Nah, setelah pergeseran waktu, siapa lagi yang dikatakan ulama? Di situ ada kriteria, masuklah kriteria yang pantas. Makanya itu yang pernah saya ketahui itu, ulama itu ada namanya ulama mujtahid mutlak. Ada namanya ulama mujtahid mazhab. Ada namanya ulama mujtahid fatwa. Kurun masa ini pun berbeda. Pergeseran waktu namanya. Jadi gitu, setelah masa sahabat dan keturunan Nabi itu sendiri, setelah itu kan ada masa tabi'in. Wa tabi'ina, di sini banyak lahir ulama-ulama yang artinya kenapa dia dibilang ulama mujtahid mutlak? Gitu kan? Karena dia menguasai ilmu Quran, hafalannya
dia tahu asbabun nuzulnya itu semua, dia menghafal hadis, dia tahu asbabun wurudnya itu semua. Saking mutlaknya dia tahu orang yang meriwayatkan hadis ini sampai hewan-hewan peliharaannya pun dia tahu. Apa makanan kesukaannya, tinggalnya di mana, bukan hanya nama saja. Kalau mungkin orang sekarang kan melihat buku nama, tapi kan di situ tidak dituliskan secara detail. Nah, Imam Mujtahid Mutlak inilah orang yang menguasai, namanya dia sampai bahkan jutaan hadis itu ada di itu. Ini sebenarnya wali Allah. Wali Allah yang ditutup kewaliannya dengan besarnya ilmunya. Sehingga diwariskanlah kepada mereka itu ilmu yang ada pada Nabi. Sebagai sejarah itu ada. Nah, ini siapa-siapa aja ulamanya, itulah imam-imam yang mazhab itu. Imam yang 4 itu namanya Imam Mujtahid Mutlak. Seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini satu kurun guru yang sama gitu. Artinya berentet gitu. Kalaupun katanya berbeda, sebetulnya mereka itu mazhabnya berbeda, tapi manhajnya manhaj nubuwah, mengambil ilmu semua dari poros Nabi gitu. Udah. Baru setelah itu kan tadi ini Imam Mujtahid Mutlak nih yang 4 nih. Ada lagi nama Imam Mujtahid Mazhab, yang meneruskan mazhab itu kan ada. Nah, jatuhlah setelah kurun masa bergesernya waktu, yang kalau kita ambil, karena saya tahu sejarahnya, yang saya ikuti mazhabnya aja gitu. Kami dulu waktu di pondok itu kami bermazhab Syafi'i waktu belajar kitab. Jadi saya tahu siapa Imam Mujtahid mazhab di dalam mazhab Imam Syafi'i ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, itu pangkatnya Imam Mujtahid mazhab, karena dia yang mengikuti mazhab itu, dan dialah pada masa itu keilmuannya yang sangat luar biasa diilhamkan Allah kepadanya. Setelah itu pergeseran waktu lagi, ada namanya Imam Mujtahid Fatwa. Ini letaknya jatuh kepada Imam An-Nawawi. Setelah itu, kalau penjelasan dari yang kita ketahui tidak ada lagi. Setelah itu yang ada nanti syekh aja gitu. Berikutnya hanya menukil-nukil kitab dari yang setelahnya saja. Nah, itu yang dikatakan ulama Bapak. Ya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan Bapak. Pertanyaannya, kenapa di penjelasan itu yang Bapak dengar pasukan Dajjal itu para ulama? Apa ulama yang ini? Bukan. Ada ulama su' namanya. Ulama yang cinta dunia. Ada ulama yang warok. Mereka ini sangat berhati-hati. Yang warok kemana? Seperti yang saya bilang di awal, saya urut dari awal, para sahabat. Ini ulama yang warok, mereka sangat berhati-hati tentang dirinya terhadap Tuhannya. Ulama yang warok itu para sahabat, pewarisnya Nabi, inilah ulama. Juriatnya Nabi itu sendiri, inilah ulama. Baru yang menguasai ilmu sampai begitu banyaknya hafalannya, inilah ulama. Berdasarkan kriteria-kriterianya. Sampai ulama Mujtahid Mutlak, mazhab, dan Mujtahid Fatwa. Selebihnya dari itu, kalau di luar garis itu, ini namanya ulama su, cinta dunia, ubud dunia. Dia lebih mengutamakan keduniaan itu. Entah ya, dunia itu kan banyak, entah harta, jabatan, itu terserah. Kita tidak sampai ke situ memikirkannya. Jadi yang dibilang tentara Dajjal itu para ulama, itu maksudnya itu ulama su. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Kenapa ya ulamanya mengikut Dajjal? Perhatikan di situ. Dajjal itu dia kan membawa api padahal air. Membawa air padahal api. Dan dia itu ada tanda kafaro, artinya menutup. Dia menutup dari apa? Dia menutup dari petunjuk. Petunjuk siapa? Nah, dari situlah dapat bahasa itu tadi, petunjuk. Orang yang memberi petunjuk itu adalah Mahdi Allah. Kenapa? Mahdi Allah itu, Al-Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Dia menutup Dajjal ini dari petunjuk yang sudah diberi oleh Mahdi itu. Makanya versuslah antara Dajjal dan Imam Mahdi. Jadi harus tahu di situ cara mainnya. Jadi gini dia, Mahdi Allah itu
Orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki, karena mereka membawa kitab. Kitab apa? Itulah yang dibawa itu kitabnya yang Lauhul Mahfuz. Itulah amar perintah. Kalau jatuhnya kepada orang yang diberi petunjuk itu namanya ijazah. Itulah furqan, perjalanan kepada yang memberi ijazah. Gitu. Jadi siapa orang yang tidak tahu, kan saya selalu katakan, siapa orang yang tidak tahu siapa mahdinya, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa dajjalnya. Artinya Pak, orang-orang yang bersama Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah, ini orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Jadi dia sudah kenal dengan apanya? Nabinya. Kenapa dibilang para ulama menjadi tentara dajjal? Mereka berusaha menutup kebenaran yang ditunjuk itu tadi. Cara menutupnya gimana? Karena kaitannya ulama, kita pasti berpikir ini pasti menceritakan amal ibadah, gitu kan? Namanya ulama. Pasti membawa kebaikan, ceritanya cerita ibadah. Artinya begini, segala sesuatu amal ibadah yang tidak ada petunjuknya dari pemimpinnya, maka dikatakanlah ini semuanya semuanya apa? Saya nggak mengklaim ya. Artinya nanti apa? Tapi kalau menurut sudut pandang bahasa ya begitu. Artinya apa? Ya yang paling tahu tentang Tuhan itu ya Mahdi Allah itu gitu. Tentang Quran, tentang hadis. Karena kalau udah katanya ulama pasti membahas Quran dan hadis. Padahal yang diberi petunjuk tadi kan udah saya bilang, dia itu kitabnya Lauhul Mahfuz. Kalau di awal itu kitabnya Quran, itu wahyu, diberikan para sahabat, diterima oleh Nabi, disampaikan kepada sahabat. Di akhir Quran itu, jadi Lauhul Mahfuz itu bukan Quran. Apa-apa yang ada di Quran ada di Lauhul Mahfuz itu. Apa-apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu ada di Al-Quran itu juga. Artinya apa? Ini terkhusus. Karena di situ dibilangkan Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Adapun Furqan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kalau disingkatkan, orang yang mendapatkan perintah langsung, dia mendapatkan ijazah dari junjungannya, ini orang dia berbuatnya pasti apa-apa yang dimau oleh pemimpinnya. Contoh, pemimpin akhir zaman itu kan membawa kaum, iya kan? Seperti saya jelaskan di awal. Jadi pemimpin akhir zaman itu tidak membawa golongan, dia membawa kaumnya. Yang diberi petunjuk itu siapa? Kan Mahdi Allah itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Yang ditunjukinya siapa? Ya kaumnya aja, orang yang ikut bersama dia. Sedangkan golongan tadi ini kan banyak, makanya ada ulamanya masing-masing. Jadi Pak, ini seru nih. Jadi apa? Kan punya ulama masing-masing nih, ya kan? Ya berpecahlah golongannya. Sementara kaum ini kaum mufaridun yang bersatu. Mereka bukan golongan. Ingat, mereka bukan golongan, tapi mereka itu adalah kaum. Sedangkan yang katanya Bapak bilang tadi, kenapa ya para ulama itu mengikut Dajjal? Iya, karena mereka bercerita tentang Al-Quran dan hadis. Itu udah porsinya ulama ya kan. Makanya banyaklah golongannya. Di luar dari ini tadi, makanya kata, dia nyambung ya. Pertanyaan Bapak itu artinya nyambung ini. Pada masa Imam Mahdi itu nanti, atau masa Al-Mahdi, itu memang Nabi memerintahkan berbaiatlah dengannya. Walau susahnya itu seperti merangkak di atas salju. Artinya tidak mungkin awak merangkak di atas salju itu. Tapi karena itu harus kita berbaiat, supaya kita diakui sebagai pengikutnya gitu. Agar terkelompok ke dalam suatu kaum yang dibilang Nabi, kita harus berusaha itu gitu. Karena berat kali yang dilawan ini, Pak. Dajjal itu membawa 70.000 ulama. Kita coba bisa gambar bayangkan nggak? Satu ulama saja, kalau seandainya membawa pengikutnya 1.000, 1.000 kali 70.000 sudah berapa? Kalau 1.000, bahkan ada satu ulama itu bisa membawa jutaan orang yang ikut sama dia. Kenapa? Kalau sudah kata ulama, dia mengerti agama Al-Quran dan hadis, orang sejuk lah. Udah benar lah ini. Udah inilah yang paling
yakin aku, inilah selamat aku. Ingat, Dajjal itu Al-Masihid Dajjal. Masih ulamanya saja sudah tertipu. Bagaimana kalau Dajjalnya? Makanya di situ diperintahkan Nabi berbaiatlah dengan Al-Mahdi itu. Tapi mau berbaiat nanti sulit pula, berbaiat tanggung menanggung. Jadi gitu kan keterangannya kan? Tapi nggak apa-apa. Namanya di dunia adalah susah-susah nggak apalah. Tapi nanti waktu hidup itu di akhirat ya, kita menjadi suatu hamba Allah yang diridhoi. Jadi gimana Pak? Mereka itu, kaum itu bersatu ya Pak ya. Dia tidak seperti golongan yang terpecah. Bentar saya jelaskan dulu biar nggak terputus. Jadi bersatunya kaum itu, ingat, apa bersatunya berkumpul rame-rame? Tidak. Bersatunya itu pahamnya bersatu, ya kan? Pemikirannya bersatu, amalnya bersatu, syariatnya bersatu. Semuanya bersatu sampai dalam penggambaran hadis itu, ruh mereka itu laksana tentara yang tersusun. Apabila mereka bertemu, saling menerima, mereka akan bersatu. Berarti ruhnya bersatu. Apabila mereka bertemu, saling mengingkari, mereka akan berpisah. Artinya apa? Nggak bisa masuk. Ini golongan ini tadi ke kaum itu nggak bisa masuk. Kenapa? Mereka ini, kaum ini orang-orang yang mendapat petunjuk. Kenapa? Mereka bersama junjungannya. Siapa? Al-Mahdi, Imam Mahdi atau Mahdi Allah. Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Gitu. Jadi itulah bahayanya tuh. Mikirlah orang nanti, kayak mana lah di akhir zaman nih ya gitu. Dajjal, sedangkan anak buahnya aja ulama. Aku aja baca Quran aja terbata-bata. Hadis pun tahu tah, dengar-dengar ajanya gitu. Kan gitu kan? Tapi kan ada keinginan hati itu ingin selamat gitu kan. Makanya dinantilah, berdoalah kita, ya Allah ya Tuhanku, semoga aku dipertemukan dengan junjunganku, Baginda Rasulullah Al-Mahdi alaihissalam, gitu, agar aku mendapat ridhonya. Nanti ada tanda-tanda ciri alamatnya itu. Al-Mahdi itu, Rasulullah itu namanya sama seperti nama Nabi, namanya Muhammad. Dia maksum juga. Nabi itu kan maksum, terpelihara artinya. Ini juga dia sama. Gitu. Namanya tetap Muhammad. Dia membawa risalah. Risalah apa? Risalah kaum itu. Kalau risalah dibawa Nabi Muhammad bersama kaumnya, ya membawa risalah kaum itu. Gitu. Jadi mungkin sudah jelas tuh ya. Silakan Om. Ini Ustaz. Iya. Jadi saya teringat jadinya ada hadis, berarti ada hubungannya dengan akhir zaman. Iya. Kan para ulama itu lebih bejat daripada umatnya, jemaahnya gitu. Berarti kan macam ada kaitannya macam itu tuh kan. Ulamanya lebih bejat daripada pengikutnya gitu. Gitu. Oh gitu ya. Saya baru dengar ini saya ini. Betul, saya baru dengar ini. Ulama itu lebih bejat dari umat pengikutnya. Pengikutnya ya. Iya. Kalau ulamanya kayak tadi tusuk. Ya namanya kata ulama ini kan yang mengetahui. Sementara si pengikut ini kan mau tahu. Karena kata bejat itu artinya dia mengingkari, bisa saja ya. Atau dia membohongi, bisa saja ya. Karena ini ulama tadi pengikut Dajjal. Yang diikutinya pembohong, apalagi yang anak buahnya. Nah, ini udah sama itu. Artinya apa? Artinya pengikutnya itu dibohonginya aja selama ini. Artinya didongeng-dongeng saja. Dikasih ini pahala, ini surga, gitu kan. Ceritanya begitu saja kan. Padahal kalau saya yakin ya, di masa awal para nabi itu, para junjungan, para rasul itu, ketika menyampaikan sesuatu amal kepada yang mengikutnya, tidak pernah menawarkan namanya pahala itu di awal. Setelah dia sudah melakukanlah baru dikasih tahu ini tuh pahalanya. Atau kalau sudah ditanya. Kalau sekarang enggak. Dan secara urutan itu kan amar yang diberikan Nabi kepada sahabatnya, perintah untuk dia. Kalaupun kata ini hadisnya ada nih, kalau kita ini hadisnya ini. Iya betul, hadisnya ada. Itu untuk dia. Cerita itu untuk dia yang menjalani itu. Untuk kau mana?
Kau kan hanya mendengar cerita dalam cerita saja. Jangan kau sama-samakan riwayat dia, kau berbuat itu, terus kau berbuat itu sama dapatnya kayak dia. Tidak di masa yang sama. Tapi paling tidak itu sebagai contoh suri tauladan saja. Diceritakan itu. Tetap berbuatnya hanya karena Allah. Makanya setiap kurun masa itu, kalau dia bersama Rasul junjungannya, setelah masa Nabi, ada masa sahabat, ada masa tabi'in wa tabi'in dan para wali-wali. Nah, anggaplah di masa wali-wali ini, kalau dia bersama walinya itu, udah perintah walinya itu aja diikutin. Karena itu wali Allah. Apa yang diucapkannya itu mau Tuhan gitu. Itu untuk kau. Jadi masa sama. Sampai nanti di akhir zaman juga begitu. Jadi penggambaran aja itu di awal sebagai contoh sejarah namanya. Itu untuk dia. Jadi kita berbuatnya itu bukan karena pahala, mau surga. Itu makhluk. Disitulah tertipunya. Makanya kita bilang kalau udah ranahnya ulama pasti berceritanya tentang amal, ibadah, ya itulah semuanya. Gitu ya. Jadi udah ya kayak mana nggak bejat di masa yang mengikutnya dibohonginya, bejat lah dia. Artinya dia itu berarti orang yang ingkar. Ini artinya nih orang ini orang yang fasik, tidak sesuai dengan perbuatan, orang yang munafik tidak sesuai dengan ucapan. Artinya dulun, mudilun. Kalau yang diikuti dulun, yang mengikuti mudilun, sesat dan menyesatkan yang lain gitu. Sasar dan menyasarkan yang lain gitu. Oke, gitu. Jadi gitu ya, Om ya. Bisa diterima ya. Saya baru dengar ini betul. Baru dengar ini ada ungkapan seperti itu. Gimana? Kaum ibu ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin ini udah. Oh ada, silakan ambil apanya. Baik Ustadz, mungkin di luar dari tema kita malam ini ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih Ustadz, dan sedikit penasaran kenapa ya dari setiap video yang saya tonton dan saya lihat, kenapa Ustadz itu mengajak diskusi atau sharingnya itu di malam hari? Apakah ada alasannya gitu Ustadz? Iya juga ya. Saya aja belum. Iya. Baik. Kenapa setiap video yang ditonton, setiap diajak diskusi dengan saya, waktunya malam hari ya? Ya udahlah besok kita buat siang-siang aja lah Pak ya. Tapi gitu memang betul ada alasannya. Alasannya satu, di waktu malam hari itu keadaan alam ini lebih tenang. Satu, itu alasannya. Dan saya lebih merasa dekat dengan Tuhan itu. Ilmu yang saya terima itu sangat mudah masuknya gitu. Di waktu malam. Di mana kala orang sedang tidur gitu. Di malam. Kalau di siang hari mungkin orang berpikirnya beraktivitas ya. Nah, satu, saya bercerita seperti ini, menyampaikan ilmu ini, itu tujuannya bukan karena saya harus mendapatkan sesuatu. Saya mendapatkan sesuatu untuk kehidupan saya tidak dari ini. Gitu. Makanya di pagi hari saya bekerja. Gitu. Bekerja, kerjaannya apa? Ya nanti besok kalau mau jumpa datang aja gitu. Gitu. Jadi alasannya itu. Kalau dalam bahasa penggambaran apa? Saya meyakini bahwa ilmu diturun waktu di malam hari itu tidak sama dengan ilmu yang diturun waktu siang hari. Contohnya gini. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Itu pada saat Ramadan keberapa? Itu yang dibilang namanya nuzul Quran di pada malam 17 Ramadan. Itulah turunnya Lailatul Qadar itu. Jadi itu juga alasan saya gitu. Kenapa malam-malam? Tapi nanti nggak apa-apa karena sudah ada yang bertanya gitu. Nanti sekali-sekali kita buat siang-siang gitu. Biar nampak wajahnya semua ya kan. Tapi kan kalau malam kan nggak apa-apa nih ada lampu-lampu gini cahaya kan lebih indah dia. Nah kalau malam nih menangnya apa lagi? Keindahan cahaya di waktu bulan tuh kayak bulan tuh terang kan. Itu dia nampak keindahannya. Baru lampu-lampu ini kalau siang hari nggak nampak ya Pak ya? Iya. Nah gitu. Rugi dong. Iya rugi dong. Iya. Rugi ya Bang ya? Oke. Jadi mungkin itu aja ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita selesai. Oh ya silakan.
Tadi kan Ustadz bercerita tentang baiat. Ya, Apa penjelasan baiat itu, Ustadz? penjelasan baiat. Iya. Oh. Baiat itu pengakuan. Kata berbaiat kan udah saya bilang. Baiat itu dia pasti ada dua poros ya. Poros pertama itu ini junjungannya, bilanglah rasulnya atau mursyidnya. Nah gitu. Poros yang berikutnya yang depan itu ini adalah pengikut. Ada imam, ada makmum. Kata baiat itu mengaku. Dia mengaku nggak ini sebagai imamnya? Dia mengaku nggak ini sebagai makmumnya gitu? Dia mengaku nggak ini sebagai mursyidnya? Ini mengaku nggak sebagai jamaahnya gitu? Disitulah kata baiat. Baru ada berbaiat. Kata baiat itu mengakui atau mengikat hubungan gitu. Saling minta diakui gitu. Jadi saling mengakui gitu. Nah nanti berbaiat. Nah orang yang berbaiat ini kan saya bilang tadi, berbaiat itu tanggung menanggung. Sebenarnya tanggung apa? Tanggunglah kehidupan junjungannya agar junjungannya menanggung hidup yang mengikutnya gitu. Kata kehidupan sama hidup itu beda. Artinya apa? Tanggunglah dunianya agar kau ditanggung nanti di akhirat gitu. Ini kau mau diterima, memberi saja belum? Nah gitu. Nggak ditanggung lah. Nggak ditanggung. Hah? Iya. Gimana Ustaz? Iya, ya nggak ditanggung lah ya. Ya kan belum, kan maksud abang ya betul. Apa yang mau diterima, diberikan saja pun belum gitu. Artinya kita harus memang siap menanggung. Itulah kata berbaiat itu. Artinya dia sudah mengakui, sudah sebagai junjungannya. Artinya itu situ ada tanggung menanggung. Makanya pernah saya mendengar gini, seorang laki-laki yang punya tanggungan itu dia adalah ahli surga. Tapi kata bercerita tanggungan ini bertempatnya di mana? Jangan nanti mentang-mentang dia banyak tanggungan, ada tanggungan bulanan, mingguan, harian, bahkan ada tanggungan tahunan gitu kan. Bukan itu maksudnya. Katanya itu dia mempunyai tanggungan. Bertempatlah dulu. Bertempatnya di mana? Pada saat bertarekatnya dia bersama junjungannya. Dia memiliki tanggungan. Kan gini. Contoh nih seorang rasul atau seorang guru yang mursyid. Dia itu kan punya kawasan yang di sekitarnya. Baik itu rumah, halaman, ada pohon, ada hewan-hewannya di situ. Ambil satu tanggungan untuk itu. Untuk kita, udahlah aku menanggung makanan dari hewannya saja. Bisa gitu. Supaya kau berteman sama hewannya gitu. Kalau sudah berteman, ada kau tanggung itu. Oh paling enggak di situ ada pembantunya apa? Udahlah aku tanggung makannya gitu. Atau aku tanggung tempat tinggalnya. Apa tanggung semuanya? Seperti Sayyidina Abu Bakar bisa begitu. Karena dia sudah berbaiat. Itulah makna baiatnya itu kepada Rasul junjungannya. Gitu ya Bang ya. Paham Bang ya? Jadi yakinkan diri kita, seandainya saya gitu memiliki, diamanahkan Tuhan atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Apabila saya bertemu dengan junjungan saya, Rasul Allah Al-Mahdi, maka saya siap berbaiat dengannya. Dengan apa yang sudah dijelaskan ini, siap nggak tanggung menanggung? Siap nggak? Siap Pak? Pasti siap, betul. Harus siap, ini baru paten. Kalau mau selamat pasti siap. Iya betul. Karena di situ penggambarannya orang yang berbaiat itu seperti merangkak di atas salju. Bayangkan aja Pak, jalan aja susah. Apalagi merangkak, perihalnya nggak mungkin. Jadi, wallahu alam. Kita sudahi sampai di sini, ya, oke ya. Mungkin waktunya sudah larut. Lain kali kita bisa bertemu lagi, oke? Kita siap-siapkan aja pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah sabaqal mufarridun. Ustaz. Makasih Ustaz ya. Ya. Makasih. Ya Bu ya. Rugi dong di siang hari Ustaz.